Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Supriyadi dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara untuk melakukan routing BGP. Nah, sebelum kita masuk ke materi routing BGP, di sini saya akan menerangkan sedikit apa itu BGP. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol yang mengatur jaringan terbaik untuk transmisi data di internet. BGP juga berfungsi untuk memungkinkan pertukaran informasi routing antar sistem otonom atau biasa yang disebut AS dan juga domain di internet. Oke, itu keterangan singkat dari saya. Nah, selanjutnya kita akan melanjut ke teori atau praktek melakukan routing BGP di Mikrotik. Oke, di sini saya sudah menyediakan sebuah topologi yang dimana berisi sebuah memiliki dua router, dua server, dan dua PC client. Nah, di sini setiap router itu memiliki satu server dan juga satu client, di mana masing-masing router ini memiliki dua segmen, yaitu segmen yang pertama untuk server dinamika di router 1 yaitu dengan IP 192.168.10.0/24. Untuk segmen yang kedua yang diberikan kepada klien melalui router 3 yaitu 192.168.20.0/24. Dan untuk router 2 memiliki dua segmen juga dengan satu server dan juga satu klien PC. Nah, untuk segmen yang pertama yaitu 192.168.30.0/24 yang diberikan kepada server Dinamika 2. Nah, untuk yang kedua yaitu 192.168.40.0/24 yang diberikan kepada klien DP2 melalui router 3. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke router 1. Ini kita sudah di router 1. Nah, pertama-tama itu kita harus merubah namanya agar kita tidak bingung saat masuki router 1 atau router 2. Sini sistem identity ubah saja menjadi router 2. Router 1. Ini dikasih gini aja, router 1, apply lalu oke. Nah, ini otomatis sudah berubah ke router 1. Nah, kita ini harus menyeting DNS-nya terlebih dahulu, yaitu masuk ke IP, lalu DNS. Ini arahkan saja ke IP-nya Google, DNS-nya Google. Oke, di sini apply 888, apply lalu oke. Nah, cara yang kedua kita harus melakukan IP DHCP client. IP lalu DHCP client. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan DHCP client di Mikrotiknya. Untuk kalian yang belum melakukan DHCP client, silakan melakukan DHCP client dengan cara plus di sini. Lalu interface-nya arahkan ke interface yang terhubung ke internet. Contoh di router 1 ini kan yang terhubung ke internet yaitu Ether 1. Berarti tadi DHCP client-nya arahkan ke Ether 1, di apply lalu oke. Nah, selanjutnya itu kita harus setting firewall agar Mikrotik ini mendapatkan internet atau mendapatkan akses internet, yaitu firewall NAT plus di sini. Nah, change-nya ini sudah benar, arahkan saja ke source NAT. Buat interface-nya arahkan ke interface yang terhubung ke internet tadi, yaitu router 1. Action-nya ubah ke Maskur AD, apply lalu oke. Nah, cara untuk mengetes apakah router ini sudah mendapatkan IP atau belum, yaitu dengan cara new terminal. Lalu kalian ping saja ke Google. Ping, maaf ini ke caps lock. Ping 8888. Nah, jika sudah seperti ini, berarti router kalian sudah mendapatkan internet atau bisa mengakses internet. Oke, kita stop aja. Nah, ini kan kita sudah menyeting untuk internetnya. Selanjutnya kita akan menyeting untuk klien, yaitu server Dinamika 1 dan klien DP1. Nah, ini untuk server Dinamika 1 kan itu diarahkan ke Ether 2 yang memiliki IP 192.168.10.0/24. Kita masuk ke sini, lalu IP addresses ini apa saja. Nah, kita tambahkan saja di sini, arahkan ke Ether 2 yang menuju ke server. Tadi memiliki IP 192.168.0.1/24. Ini gateway-nya sini. Tulis saja 10.1/1/24, apply lalu oke. Nah, kita tambahkan lagi IP untuk klien DP1, gateway untuk klien DP1 di sini. Berarti 192.168.20.1. Maaf, ini ke close. Ini
192.168.20.1. Tadi untuk ethernya, maaf sebentar. Untuk ethernya berarti di ether 3. Apply lalu oke. Nah, agar klien-klien nanti mendapatkan IP secara otomatis, kalian itu harus menyeting IP DHCP server, IP lalu DHCP server. DHCP setup, arahkan ke ether-ether yang kalian tuju untuk DHCP. Nah, ini ether 2 dulu. Oke, sukses. Lalu ether 3 yang menuju ke PC klien, tadi ether 2 menuju ke, maaf, ini ke invalid. Nah, tadi kalau ether 3, oh maaf. Ini tadi ether 3-nya belum saya kasih slash ya. Ini slash 24. Oke, nah ini. Nah, kalian DHCP ulang. Oke, ini sukses. Nah, ini kan sudah DHCP server. Berarti otomatis si server ini dan klien ini mendapatkan IP secara otomatis. Dengan cara ketik saja DHCP. Maaf, ini DHCP. Nah, dia akan otomatis mengambil IP dari router sini. Nah, IP yang didapat yaitu 192.168.10.253 dengan gateway 10.1. Nah, selanjutnya kita setting IP untuk klien DP1 dengan cara tadi DHCP aja, ketika DHCP dia akan mengambil dari router 1 dan dia akan mendapatkan IP 192.168.20.253/24 dengan gateway 20.1. Nah, di sini berarti untuk konfigurasi router 1 kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 2. Ini kita masuk dulu ke router 2. Ini connect. Oke, udah. Nah, seperti tadi kita harus mengubah identity-nya agar kita tidak bingung. Kita ubah ke router 2. Router 2. Nah. Oke. Apply lalu oke. Kita ubah dulu ini DNS-nya. Arahkan ke DNS Google. Apply oke. Lalu DHCP client. Nah, sama seperti tadi saya sudah melakukan DHCP client. Untuk kalian yang belum melakukan DHCP client, silakan lakukan DHCP client. Nah, selanjutnya kita harus mengizinkan internet agar bisa masuk ke dalam MikroTik, yaitu IP firewall NAT dipluskan di sini, chainnya source NAT, auto interface-nya ether 1, action-nya masquerade. Apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita pastikan router ini mendapatkan internet dengan cara ping ke Google. Aduh, ini ke caps lock lagi cuy, lupa. Nah, ini kita sudah bisa mengakses ke internet. Selanjutnya kita juga harus memberikan IP-IP yang diperlukan oleh klien. Contoh di ether 2 ini untuk server, dia memiliki IP 192.168.30.1/24 untuk gateway-nya. Berarti kita masuk ke, ini di close dulu. Oh maaf, ini router 1 ya. Masuk dulu ke router 2. Mana sih router 2 itu? Oh ini. Ini kita di router 2. Ini kita masuk ke address IP, lalu addresses. Nah, kita tambahkan untuk si ether 2. Berarti tadi ether 2 tadi dia mengarah ke sini, ke server dinamika dengan IP atau dengan gateway 192.168.30.1. 192.168.30.1/24. Apply lalu oke. Nah, untuk yang kedua yaitu dimiliki oleh klien DP dengan IP 192.168.40.1 dengan gateway-nya melalui ether 3. Oke. 192.168.40.1/24 melalui ether 3. Apply oke. Nah, selanjutnya kita harus DHCP server agar si klien itu mendapatkan IP secara otomatis. Ini IP DHCP server. Arahkan ke ether yang ke-7. Successful. Ether 2 yang menuju ke server. Ether 3 yang menuju ke klien. Nah, selanjutnya seperti cara yang pertama tadi, kita harus menyeting IP DHCP-nya. DHCP. Otomatis dia akan menarik IP DHCP dari server atau dari router. Nah, ini dia IP-nya, dia mendapatkan IP 192.168.30.254 dengan gateway 30.1. Selanjutnya di sini kita akan setting di klien 2. Maaf, ini klien DP2. Nah, ini dia. Kita lakukan settingnya tadi di DHCP juga. Nah, otomatis dia akan menarik IP dari router 2 yang kita setting tadi.
Nah, dia akan mendapatkan IP 40254 berarti dari sini dengan gateway 40.1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing BGP. Masuk ke menu routing lalu BGP. Nah, untuk di defaultnya ini kalian bisa ganti ke AS-nya setelah kalian. Misalkan kalian bisa ganti ke 65531 atau 65532 setelah kalian lah ya. Nah, di sini saya menggunakan defaultnya aja 65530, apply lalu oke. Nah, selanjutnya kalian harus masuk ke router 2. Ini dia router 2. Sama seperti tadi, masukkan di routing lalu BGP. Nah, ini tambahkan jangan tambahkan, ini defaultnya kalian ubah. Nah, ini antara router 1 dan router 2 tidak boleh sama AS-nya. Ini harus kalian ganti. Misalkan tadi kan 65530. Ini kita ganti ke 65531. Apply lalu oke. Oke. Sekalian masuk lagi ke router 1. Ini dia router 1. Masuk ke BGP lalu pairs di sini. Nah, di pairs ini name-nya kalian bisa ganti sesuai kalian. Ini saya ganti jadi BGP aja. Nah, instance-nya default yang tadi kita bikin di sini default. Untuk remote address-nya adalah IP DHCP client yang didapatkan router 2. Masuk ke router 2, kita cek dulu IP DHCP client dapat berapa. Dia mendapatkan 10.0.137.141. 10.0.137.141. Oke. Nah, untuk remote AS-nya itu yang dimiliki oleh si router 2. Tadi di sini berarti 65531 AS-nya. 65531 di apply lalu oke. Nah, ini kan di sini belum aktif karena di router 2-nya belum disetting. Kita masuk ke router 2 sama seperti tadi ke pairs di plus tambah. Nah, ini untuk name-nya ganti saja sesuai kalian inginkan. Di sini tadi kan BGP aja. Nah, instance-nya default, atur ke sini default. Lalu remote AS-nya adalah DHCP client yang didapat router 1. Sebaliknya seperti tadi. Nah, ini masuk ke router 1, addresses. Nah, ini DHCP client. Berarti 10.137 10.0.137.199. 10.0.137.199. Nah, untuk remote AS-nya adalah AS yang dimiliki oleh router 1, yaitu 65530. 65530. Ini di apply saja. Lalu oke. Nah, di sini otomatis sudah terhubung. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil menghubungkan antara router 1 ke router 2. Nah, selanjutnya kita akan mengizinkan untuk semua klien bisa mengakses server. Namun, antar klien tidak bisa mengakses. Contohnya, klien DP2 ingin mengakses ke server DP1, dia bisa. Namun, klien DP2 tidak bisa mengakses ke DP1. Sebaliknya, klien DP1 ingin mengakses ke server DP2 atau Dinamika 2 bisa. Namun, dia tidak bisa mengakses ke klien DP2. Nah, caranya yaitu kalian itu harus mengizinkan atau menambahkan network yang ingin kalian izinkan bisa diakses. Contohnya, di router 1 ini kita ingin izinkan semuanya bisa mengakses ke dalam server dengan network 192.168.10.0.124. Masuk dulu ke router 1, di BGP masuk ke network, di plus saja, tambahkan IP yang kalian izinkan untuk diakses 10.0/24. Nah, ini adalah IP yang dimiliki server ini, network yang dimiliki server ini, yaitu 168.10.0. Nah, berarti ini semuanya bisa mengakses ke sini otomatis. Aduh, ke close sih. Nah, ini di apply lalu oke. Nah, otomatis klien ini sudah bisa mengakses, klien DP2 ini bisa mengakses ke server Dinamika 1. Ini kita cek dulu. Oh, maaf, ini bentrok nih. Ini bentrok. Ini kita masuk ke VPC dulu. VPC ini 20, berarti VPC sebelah sini, bukan? Nah, ini dia. Maaf gitu. Nah, ini berarti kita
ping ke IP-nya si server ini. Maaf, aduh susah juga ya. Maaf, saya close-closein dulu deh biar lebih mudah. Ini kameranya kurang ini ya. Nah, ini kita cek dulu IP yang dimiliki oleh server Dinamika 1. Ini oke. Ini show IP. Nah, dia memiliki IP 192.168.10.253/24. Nah, sekarang kita akan coba ping dari klien DP2. Berarti ping 192.168.10.253 tadi ya. 253. Nah, otomatis bisa replay. Nah, ini berarti sudah berhasil. Namun, yang dari klien DP1 belum bisa mengakses ke server DP2. Karena apa? Karena belum kita izinkan di networknya, di settingan BGP network di router 2. Kalau tidak percaya, kita tes dulu. Oke, ini kita cari tahu dulu nih IP-nya berapa di server DP2. Show IP. Nah, ini 30.254. Oke, 30.254. Berarti tadi kita ping ke 30.254. Ping 192.168.30.254. Otomatis dia masih timeout karena belum kita setting. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk tidak timeout? Kita setting terlebih dahulu. Masuk ke router 2. Lalu di bagian network kita tambahkan network yang akan kita izinkan di sini. 192.168.30.0. 192.168.30.0/24. Apply, lalu oke. Nah, otomatis sekarang si PC dari klien DP1 ini sudah bisa mengakses ke server Dinamika 2. Oke, ini kita tes dulu. Oke, sekarang sudah replay. Karena apa? Karena kita tadi sudah mengadvertise atau mengizinkan si network ini diakses oleh klien-klien lainnya. Nah, tadi kan yang pertama itu kita bilang kita tidak akan mengizinkan antara klien ini saling mengakses. Nah, ini kita akan buktikan. Di sini kita ping ke PC klien DP2. Oke, ini mana tadi PC klien DP2? Nah, ini dia. Ini dia PC klien DP2, yaitu show IP dulu. Kita cek dulu IP-nya. Dia memiliki IP 40.254. Di sini 40.254. Berarti kita ping 192.168.40.254. Nah, otomatis dia tidak akan bisa mengakses. Karena apa? Karena tidak kita izinkan. Nah, jika kalian ingin mengizinkannya, caranya sama seperti tadi. Ini kan di router 2. Kalian masuk itu ke router 2. Masuk aja ke router 2. Lalu tambahkan networknya yang dimiliki tadi si arah ke klien 192.168.40.0/24. Nah, otomatis ini sudah bisa diakses oleh si klien DP1. Ini kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa. Tapi kan rencana kita pertama itu klien tidak bisa mengakses. Jadi tinggal kita hapus saja lagi. Kalau kita hapus lagi, dia tidak akan bisa mengakses kembali. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini kan masih ini. Nah, ini udah nggak bisa nih. Nah, oke. Ya, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.